tentang haramnya menjadikan orang-orang kafir sebagai teman baik, pelindung. Ini mirip dengan Al-Maidah 51. Apa bedanya? Nah, anak kasih aja yang tahu bedanya. Apa bedanya? Yang ingat dengan Al-Maidah 51, insya Allah bisa membedakan. Karena terus terang banyak umat Islam yang baru tahu Al-Maidah 51 ketika Ahok menyampaikan. Oh, ternyata nggak boleh ya. Orang Islamnya baru tahu. Makanya kadang kala kita melihat, ya tadi, orang beriman dengan Al-Quran tapi berpaling dari Al-Quran itu sendiri. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Apa bedanya? Sama aulia. Jadi kalau aulianya sama. Oh, masya Allah nih dapat tuh dia. Nanti hadiahnya dikasih. Kalau di sini kafir, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina aulia. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir itu aulia. Kalau di Al-Maidah 51 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Jelas tuh. Kalau yang di Al-Maidah 51 disebutkan kelompoknya Yahudi dan Nasrani. Kalau di sini kafir secara umum. Secara umum mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau apa lagi kau sebutkan tuh. Dari orang-orang kafir. Ini lebih umum lagi, jangan kalian jadikan mereka sebagai aulia. Aulia ini apa artinya? Ribut ya, ketika Al-Maidah 51 lagi viral, lagi in ketika itu tentang penafsiran aulia. Ada yang mengatakan yang paling tahu dengan maksudnya Allah ya Allah sendiri. Oh iya, terus buat apa Allah turunkan ini? Kalau akhirnya kita tidak bisa memahami ucapan Allah, kan tujuannya Allah menurunkan ini agar diamalkan. Kalau orang-orang tidak faham, dan yang lebih faham dengan maksud Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau utusannya. Dan yang lebih faham dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi SAW adalah mereka yang hadir ketika Al-Quran ini turun dan ketika sabda itu disampaikan oleh Nabi SAW. Para sahabat Nabi. Dan kita tahu bagaimana sikap Umar bin Khattab. Kemarin kita bicarakan ketika Umar bin Khattab ditawarin penulis dari orang Nasrani. Kata dia, gimana aku akan jadikan mereka melihat rahasia-rahasia umat Islam? Kata dia, Allah sudah menjauhkan mereka, jangan kau dekatkan mereka. Maka Allah katakan kalian yang beriman, ingat panggilannya buat yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir itu aulia. Artinya aulia itu bisa teman dekat, pelindung, pemimpin. Kalau teman dekat aja nggak boleh, gimana kalau kau jadikan dia pemimpin? Teman dekat, artinya teman ini kan mempengaruhi kita. Perorangan. Kalau pemimpin, Allah, itu parah jemaah. Dia akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai nantinya. Maka ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang mengangkat ini kok isu sara diangkat, bukan sara. Kita ini umat beragama. Indonesia ini Indonesia disebutkan bukan negara Islam tapi negara beragama yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluknya melaksanakan ajaran agama mereka. Semua punya kebebasan. Jadi umat Islam ketika seorang ustadz menyampaikan ayat ini berbicara tentang agama. Dan kita punya kebebasan di negeri kita. Negara kita tidak boleh intervensi, oh ayat ini nggak boleh dipakai. Dari mana? Kau sudah berikan kebebasan hal itu. Dan itu kalau bahasanya mereka dilindungi oleh konstitusi. Kebebasan orang beragama. Ya. Kita sampaikan kepada orang beriman. Kita tidak menghasut orang kafir. Lah, kau mau pilih pemimpin yang kafir ya jelas lah, tafadhol maumu itu. Tapi kita sedang memberikan arahan kepada umat kita, umat Islam. Kita ke masjid, umpamanya kita katakan nggak boleh orang kafir jadi imam sholat. Oh gimana syarat itu? Gimana? Memang ini agama kita, nggak boleh jadi imam. Ini agama kita. Jadi ada lingkup-lingkup yang agama dan sebenarnya itu bukan isu syarat. Kalau dikatakan syarat enggak hal ini. Kita berbicara kepada umat Islam, cuma sayangnya umat Islam banyak yang tidak ngerti agama.
Ketika disampaikan ini, sebagian umat Islam kan, aduh nggak perlu bicara agama loh. Kalau kau tidak beragama, ya nggak apa-apa. Tapi kau beragama. Anda ingat salah satu hakim konstitusi. Cerita dia, sama ketika membuat aturan tentang batasan-batasan HAM, batasan-batasan hak asasi manusia. Kan ada batasan yang ditetapkan oleh PBB. Nah, negeri kita bikin tuh. Hakim itu cerita, hakim itu cerita, kita kumpul waktu itu. Padahal mayoritas muslim, kebanyakan itu menolak agama sebagai batasan. Mereka menjadikan tradisi, kearifan lokal, akal itu sebagai batasan HAM. Tapi ketika diangkat agama, oh janganlah, kan kita beda-beda agamanya. Marah itu hakim. Saya mau ngomong katanya, kalian semua di sini beragama enggak? Ya beragama. Ya iya. Kenapa kalian menolak agama sebagai batasan menentukan batasan-batasan hak asasi manusia? Kalau kalian tidak beragama, oke. Dan kita tahu semua agama menginginkan kebaikan kata dia. Sebenarnya dia menolak karena mayoritas muslim. Jadi ketika bicara batasan agama, maka tentunya suaranya suara siapa? Suara mayoritas. Mereka mau tolak yang mayoritas. Mau dibunuh tuh karakter Islam. Subhanallah. Akhirnya alhamdulillah mereka sepakat. Bahwasanya agama juga batasan hak asasi manusia. Baik, Allah di sini katakan kepada orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir itu aulia dari selain orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ana akan bacakan tafsirnya. Nah, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum. Apakah kalian ingin menjadikan buat Allah suatu bukti atas kalian dengan kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka? Muwala, kita tahu akidah wala dan bara. Wala itu loyal, memberikan loyalitas kalian kepada mereka. Kalau kalian melakukan itu, maka kalian telah membuat bukti untuk Allah atas kemunafikan kalian. Di sini ini ana bacakan tafsir Jalalain As-Suyuti mengatakan burhanan bayinan ala nifaqikum. Suatu bukti nyata atas kemunafikan kalian. Kenapa? Sepanjang sejarah yang menjadikan orang-orang kafir kekasih, pelindung, pemimpin itu adalah orang-orang munafik. Maka kalau kalian melakukan itu berarti ini bukti kalian munafik. Tidak bisa dipungkirin lagi. Makanya kemarin sempat ribut di Jakarta, orang yang milih Ahok tidak disolatin ya. Apa macam-macam ya, keributan itu juga ada unsur politiknya. Ya. Ada yang menunggangin hal itu dengan politik macam-macam untuk memenangkan pilkada yang ada di sana, tapi jelas umat Islam melakukan semua itu karena iman, bukan karena unsur politik. Antum tahu kalau unsur politik? Jadi unsur politik itu ya, sekarang nih kelompok-kelompok belain yang Islam nih. Belain yang Islam dia. Nanti di tempat lain dia belain yang lainnya juga. Yang sesuai dengan politik dia, doktrin. Oh, anak mau gabung sama partai ini. Jadi di Jakarta gabung sama partai-partai yang belain Islam. Nanti di tempat lain gabung sama partai-partai yang belain yang sebenarnya dia nggak mau gabung sama mereka di Jakarta mau. Tapi karena unsur politik di tempat itu kayaknya calonnya ini yang lebih kuat, dia akan gabung sama mereka. Nggak ada urusan, bukan urusan agama yang dilihat, tapi unsur politik buat mereka. Lah, Islam berbicara enggak, kita berbicara iman. Afwan, kita ini orang iman. Kita bisa pindah negara, tapi kita tidak pindah keimanan. Bisa, Anda sampaikan. Antum bisa jadi penduduk Australia, bisa, dan banyak orang Indonesia punya paspor Australia dan dia jadi orang Australia. Antum bisa jadi penduduk Amerika, ya. Ketika itu antum berpindah nasionalisme antum. Tapi agama antum tetap iman yang menjadi pemandu dalam semua hal itu.